Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Sadikin dengan NIM 400 dari Stikes Dharma Husada Bandung. Nah, mungkin kali ini saya akan mempresentasikan kembali materi yang saya diajarkan oleh dosen saya, yaitu oleh Bapak Dadan Arifin, dengan materi pengenalan teknologi informasi di bidang kesehatan. Oke, baik, kita mulai saja. Nah, untuk perjalanan revolusi industri di dunia, nah di sini itu ada 4 fase. Nah, yang di dalam materi ini. Yang pertama di sini adalah Industri 1.0 yang dimulai pada tahun 1784, yang di sini itu menggunakan mesin uap dalam perindustrian. Yang selanjutnya dirubah kembali di Industri 2.0 yang dimulai pada tahun 1870, yaitu menggunakan mesin produksi massal bertenaga listrik dan minyak. Dan untuk tahun selanjutnya yaitu di tahun 1969 yang dikenal dengan sebutan Industri 3.0, yaitu penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Yang keempat yaitu adalah Industri 4.0 yang diperkenalkan pada tahun 2011, yang dimana mesin ini menggabungkan mesin industri dengan jaringan internet. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kaitannya 4IR akan berdampak pada kehidupan kita. Nah, jadi 4IR ini adalah pengertian dari revolusi industri 4.0. Nah, di sini dampak dari 4.0 sendiri yaitu ada beberapa dampak. Yang berdampaknya itu kepada sistem produksi, pertumbuhan ekonomi, dan inklusi sosial. Energi pun akan terkena imbasnya. Terus makanan dan keamanan pertanian juga terkena. Pendidikan, gender dan pekerjaan, lingkungan dan sumber daya alam, mobilitas, sistem keuangan dan moneter, serta informasi hiburan, layanan kesehatan, dan perdagangan investasi internasional juga akan terkena imbasnya. Nah, teknologi apa saja sih yang mendukung adanya 4.0 ini? Yang pertama di sini adalah adanya computing power, terus adanya kecepatan komunikasi, kapasitas penyimpanan data. Nah, di sini yang keempat itu ada sensor. Yang kelima adalah ada printer 3D. Yang keenam ada kecerdasan buatan. Yang ketujuh ada neurobioteknologi. Yang kedelapan ada nanoteknologi. Dan tentunya ada masih banyak lagi. Nah, jadi intisarinya yaitu tahapan evolusi peradaban industri ditandai dengan meluasnya jaringan cyber yang secara fisik didukung beragam kemajuan teknologi digital. Nah di sini ada beberapa peruntukannya. Yang pertama di sini adalah untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah untuk kecepatan kinerja. Yang ketiga adalah untuk efisiensi biaya. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi akan membuat efisiensi terhadap biaya. Jadi pengeluaran biayanya itu akan lebih kecil. Terus yang keempat adalah komunikasi sosial lintas batas dan waktu. Yang kelima ada reposisi dan reorientasi peran manusia dalam sistem produksi. Terus yang ketujuh ada inovasi layanan baru yang mendisrupsi cara bisnis lama, serta dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah perubahan di semua sektor termasuk sektor kesehatan yang terkena imbasnya. Oke, selanjutnya. Era revolusi industri 4.0 dikenal dengan penemuannya yaitu sebuah pabrik pintar yang berisi mesin dan robot, di mana keduanya itu sanggup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumit secara otomatis tanpa harus melibatkan manusia. Nah, selanjutnya adalah era revolusi industri 4.0 yaitu di bidang kesehatan. Baik, akan kita bahas. Nah, untuk karakteristik dalam industri 4.0, yang pertama di sini adalah adanya cyber physical system. Terus yang kedua ada Internet of Things. Yang ketiga ada cloud computing. Yang keempat ada artificial intelligence. Yang kelima adalah big data. Yang implikasinya di sini itu adalah perubahan pola pelayanan pasien di rumah sakit. Terus ada teknologi informasi sebagai kebutuhan dalam mempermudah pelayanan. Dan juga nih regulasinya itu adalah mengubah pola komunikasi pasien dan dokter dengan adanya pelayanan terhadap pasien melalui teknologi informasi dan komunikasi. Itu.
Nah, selanjutnya di sini ada kesehatan digital gelombang keempat peradaban manusia menurut Sonier tahun 2018. Nah, jadi setelah memasuki gelombang ketiga, yaitu era informasi, menurut Alvin Toffler pada tahun 1980, manusia akan berhadapan dengan gelombang keempat, yang namanya itu adalah kesehatan digital. Nah, konvergensinya itu meliputi revolusi digital, genomik, ilmu kesehatan, pelayanan kesehatan, kehidupan manusia dan masyarakat, yang nanti hasilnya itu adalah adanya disrupsi tatanan sistem kesehatan dan yang akan menyebabkan juga adanya pro dan kontra. Nah, di sini ada contoh inovasi pelayanan kesehatan. Nah, jadi ada beberapa model bisnis nih dan proses bisnis telah terkena dampak dari yang namanya arus digitalisasi ini. Yang pertama itu ada konsultasi dokter konvensional mulai digantikan dengan konsultasi online. Nah, seperti di sini ada telemedika dan SIMS. Jadi ini tuh merupakan aplikasi yang imbasnya itu dari 4.0 yang menyebabkan pasien itu bisa berkonsultasi tanpa bertatap muka secara langsung. Jadi menggunakan media online seperti ini. Terus yang selanjutnya itu adalah manajemen rumah sakit yang belum terintegrasi mulai digantikan integrate system modul. Nah, seperti SIM RS ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, inovasi lainnya. Nah, di sini ada beberapa inovasi yang sebenarnya itu sudah tidak asing lagi di tahun 2020 ini. Yang pertama ini adalah Halo Dokter. Halo Dokter ini di sini adalah dengan apa ya namanya tuh? Dengan ciri khasnya itu yaitu pasien bisa melakukan konsultasi secara online dengan dokter yang bersangkutan, dengan dokter yang kita butuhkan. Semuanya di sini ada di Halo Dokter. Nah, selanjutnya ada Sehatpedia. Di sini kemudahan konsultasi kesehatan di dalam genggaman. Nah, di sini adalah moto atau logo yang diterapkan oleh Sehatpedia yang membuktikan bahwa teknologi ini sangat-sangat mempengaruhi di dunia kesehatan. Nah, selanjutnya di sini adalah BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan juga terkena dampak dari kemajuan teknologi informasi. Oke, selanjutnya. Nah, di Cina di sini ditemukan yaitu sumbernya dari kompas.com bahwa di Cina ternyata telah mengoperasikan klinik tanpa tenaga medis. Nah, kalau di Cina sudah mengoperasikan klinik tanpa tenaga medis, nah selanjutnya apakah di Indonesia juga bisa? Yang awalnya Indonesia ini kan berkonsultasi langsung dengan tenaga medis, terus apakah Indonesia bisa seperti Cina mengoperasikan klinik tanpa tenaga medis? Kita tunggu saja ya. Oke, nah di sini ada beberapa perusahaan yang terkena dampak positif atau sudah memberlakukan revolusi industri 4.0. Nah, yang paling khas di sini itu adalah yang paling terkenal itu adalah Amazon, Uber, Adidas, Suzuki dan lain-lain. Nah, di sini mereka sudah menggunakan robot dan kecerdasan buatan yang mulai menggantikan manusia. Oke. Nah, ada tantangan pelayanan kesehatan di era disrupsi. Nah, era disrupsi di sini adalah munculnya perubahan dalam dunia bisnis yang mengganggu peradaban pelaku lama. Nah, yang menyebabkan itu adanya inovasi disrupsi. Nah, inovasi disrupsi di sini adalah adanya perubahan teknologi, yaitu seperti di layanan kesehatan, dan juga adanya sifat efektif dan efisien. Nah, ada beberapa contoh imbas positif dari teknologi 4.0. Yang pertama di sini adalah adanya mobil tanpa pengemudi dan akhir kisah asuransi mobil. Nah, jadi penjelasan di sini adalah beberapa asuransi mobil akan diberlakukan, tetapi pasar mungkin berkurang hingga 75% atau lebih. Nah, yang menyebabkan kematian dan cedera yang disebabkan oleh kecelakaan diperkirakan hampir hilang, yang bersama-sama mencapai 94% dari semua asuransi. Seperti rem darurat otonom mengurangi kecelakaan sebesar 25% sampai 45%. Nah, jadi kemajuan teknologi di sini itu adalah mobil ini
bisa berjalan tanpa adanya pengemudi, tetapi dampak negatifnya itu adalah berkurangnya orang-orang untuk membuat asuransi mobil di perusahaan asuransi. Dan contoh selanjutnya itu adalah adanya taksi tanpa pengemudi dan juga ada truk dan bus tanpa pengemudi. Oke. Nah, selanjutnya adalah drone akan mengubah banyak aspek kehidupan kita. Next. Nah, jadi maksudnya itu adalah seperti drone ini itu akan bisa menggantikan petugas pengiriman. Nah, seperti yang dimiliki oleh Amazon Prime Air. Jadi drone milik Amazon ini bisa terbang sejauh 5 mil atau sekitar 8 km untuk mengantarkan TV dan popcorn pada 7 Desember 2016. Nah, butuh waktu 16 menit dari tempat pengiriman. Nah, selanjutnya itu ada pekerja manufaktur yang akan digantikan. Nah, seperti Adidas ini membangun pabrik Swedish Factory yang sepenuhnya itu otomatis di Jerman. Jadi 10 pekerja menghasilkan 500.000 pasang sepatu per tahun. Dan pabrik tradisional itu membutuhkan lebih dari 600 pekerja. Jadi perusahaan ini lebih efisien karena 600 pekerja digantikan dengan 10 pekerja robot. Gitu. Nah, di tahun 2017 ini akan membangun lagi pabrik yang menghasilkan 18 juta pasang per tahun di Atlanta, Amerika Serikat, yang menghasilkan 36 kali dari pabrik Jerman, tetapi hanya membutuhkan 16 kali jumlah pekerja, yaitu totalnya itu ada 160 pekerja. Nah, selanjutnya ada pekerja manufaktur yang akan digantikan. Jadi seperti Foxconn memperkenalkan 40.000 robot sejak Mei 2016, ini telah mengurangi 110.000 pekerja menjadi 50.000. Nah, jadi di sini itu bisa ditarik kesimpulan bahwa kemajuan teknologi ini tidak selalu berdampak positif, tapi pasti ada dampak negatifnya, itu termasuk kepada pekerja-pekerja yang harus digantikan oleh robot. Nah, seperti ini ada asisten dan wartawan akan digantikan oleh robot, terus ada telemarketer akan menjadi sejarah, terus bahkan dokter dan pengacara pun katanya akan digantikan oleh teknologi, dan kemudian besar call center juga akan menjadi sejarah karena adanya kemajuan teknologi. Nah, lantas bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi era revolusi industri 4.0? Nah, untuk solusi dan kolaborasinya, kita harus keep calm and terus belajar. Ini adalah slogan dari Padadan. Nah, jadi di sini ada profesi yang bertahan di era revolusi industri 4.0. Contoh-contohnya itu di sini ada industri kreatif, terus ada IT, ada profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi, dan bidang pekerjaan yang tetap bertahan di era otomatisasi. Nah, skill yang dibutuhkan dalam menghadapi industri 4.0 yaitu yang pertama itu adalah information, media, and technology skill. Terus ada life and career skill, learning and innovation skill, dan effective communication skill. Ini semua harus kita kuasai agar kita bisa bertahan dan menghadapi industri 4.0. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita hadapi adalah teknologi 5.0. Apakah kita bisa atau tidak? Mungkin waktu yang akan bisa menjawab, dan kita harus berusaha dengan cara-cara ini ya, agar kita bisa bertahan di era 5.0 selanjutnya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.